Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi telah menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan menahan Edi di rutan Bareskrim. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi berencana mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, menyebut ada pertimbangan dua langkah hukum yang akan ditempuh, yakni penangguhan penahanan dan gugatan pra-peradilan atas keputusan polisi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Selain itu, kuasa hukum dari Edi Mulyadi juga menyatakan akan meminta perlindungan hukum kepada Dewan Pers karena merasa akun YouTube dari Edi Mulyadi yang dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah produk pers yang patut dilindungi. Perusahaan FNN ya, jadi di tempat Pak Edi bekerja. Saya sarankan supaya mengajukan penangguhan penahanan. Itu yang pertama. Kalau tidak dikabulkan ya berarti kita mengajukan pra-peradilan. Intinya di situ. Kemarin udah bawa pakaian deh. Udah siap semua memang. Kita memang udah siap lah. Pak Edi memang udah tahu kondisinya, mau diapa-apain udah tahu kayaknya beliau itu. Hebat juga feelingnya. Kasus dugaan ujaran kebencian soal Kalimantan kini memasuki babak baru. Edi Mulyadi sudah menjadi tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Edi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara setelah rangkaian pemeriksaan sejak Senin pagi hingga Senin petang. Sejumlah saksi dan juga ahli sudah diperiksa polisi, mulai dari ahli sosiologi, ahli pidana, ahli bahasa hingga digital forensik. Edi Mulyadi diancam dengan pidana 10 tahun penjara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Selama 20 hari ke depan, Edi ditahan untuk menjalani pemeriksaannya sebagai tersangka. Sementara tim kuasa hukum tengah berkomunikasi dengan keluarga Edi Mulyadi soal penangguhan penahanan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menilai pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut dirinya menjadi target polisi karena sikap kritisnya dinilai tidak berdasar. Kompolnas menilai penetapan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian didasari pada alat bukti yang cukup. Kita ini punya tempat bagus. Menanggapi pernyataan dari tersangka Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa dia dibidik oleh Polri karena sikap kritisnya, menurut pendapat saya pernyataan tersebut tidak berdasar karena Polri dalam menangani suatu kasus itu mendasari pada alat bukti yang cukup. Yang kedua, juga perlu dilihat isu yang ditangani, karena isu tersebut sangat rawan dan sangat potensial untuk menimbulkan gejolak di masyarakat, maka Polri melakukan langkah-langkah sampai dengan penahanan. Lebih lengkap terkait kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi di Bareskrim Polri. Selamat petang, Cindy. Bagaimana proses hukum selanjutnya dari Edi Mulyadi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi? Ya, Ibrahim, tentu polisi akan melanjutkan pemeriksaan selama 20 hari pertama ini yang terhitung sejak kemarin, Senin 31 Januari 2022 sampai tanggal 19 Februari 2022 mendatang. Ia ditahan di
Rutan Bareskrim Polri untuk diperiksa secara intensif demi melengkapi berkas perkara atau melengkapi konstruksi perkaranya. Kita tahu sudah sejak penyelidikan dan juga penyidikan sudah ada 55 orang saksi juga yang diperiksa oleh polisi dalam perkara dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang menjerat Edy Mulyadi. 18 diantaranya adalah saksi ahli, mulai dari saksi ahli bahasa, pidana ITE, analisis media sosial, digital forensik, dan juga antropologi. Ada barang bukti juga yang sudah dikantongi oleh polisi, yaitu adalah akun YouTube milik Edy Mulyadi yang bernama Bang Edy Channel, itu disita oleh polisi. Dan kenapa ditahan? Karena ada dua pertimbangan dari polisi, mulai dari objektif dan juga subjektif. Kalau objektif kita bisa melihat dari hukuman atau ancaman kurungan dari pasal-pasal yang disangkakan kepada Edy Mulyadi, mulai dari UU ITE, KUHP, dan juga Undang-Undang Perhimpunan Hukum Pidana yang pasal-pasalnya mengatur soal ujaran kebencian terkait SARA, kemudian penyebaran berita bohong dan menimbulkan perpecahan. Sementara kalau untuk subjektif, alasan dari polisi adalah untuk menghindari Edy Mulyadi melarikan diri, mengulangi perbuatan ataupun juga menghilangkan barang bukti. Besok Edy Mulyadi akan diperiksa kembali di Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi oleh tim penyidik dan nantinya akan didampingi juga oleh tim kuasa hukum. Mengapa kemudian kasus ini diambil alih oleh Bareskrim Polri? Karena dari catatan Bareskrim Polri setidaknya hingga pekan kemarin ada banyak sekali laporan dengan terlapor Edy Mulyadi, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat sehingga kasus ini pun diambil alih oleh Bareskrim Polri. Kemudian juga ada langkah hukum yang akan diambil atau disiapkan oleh tim kuasa hukum dari Edy Mulyadi. Ada 3 yang kami catat. Pertama adalah penangguhan penahanan. Ini tapi masih dalam tahap koordinasi dari pihak keluarga. Mengapa akan diajukan? Karena kalau menurut kuasa hukum Edy Mulyadi, untuk pernyataan-pernyataan Edy Mulyadi ini masih bisa diperdebatkan sehingga polisi tidak perlu buru-buru melakukan penahanan. Dan juga kuasa hukum dari Edy Mulyadi mengatakan ataupun juga memastikan bahwa Edy Mulyadi tidak akan melarikan diri. Ini terkait dengan alasan subjektif dari Polri. Kemudian yang kedua, akan dilakukan pra-peradilan. Ini juga masih menunggu persetujuan formal dari keluarga serta meminta perlindungan hukum dari Dewan Pers. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri.